Saudara semuanya yang diprediksikan oleh semua pihak ya, lembaga keuangan dunia, para investor, para ekonom di dunia ya, yang memprediksikan bahwa ada terjadi perlambatan ekonomi dunia di tahun 2023 ini, tampaknya kelihatannya akan menuju kenyataannya. Ya, kita lihat nanti pada jam 2 pagi waktu Indonesia Barat hari ini Kamis 1 Februari 2022 ya. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang bahwa bulan Februari ini akan terjadi gelap, ekonomi gelap di bulan Februari karena harga komoditas dunia akan anjlok tajam. Nah, itu menuju kenyataan. Kita suku bunga Federal Fund Rate akan naik lagi pada jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, yang diprediksikan naik 25 basis point. Semoga tidak terjadi melebihi dari konsensus pasar prediksi 25 basis point. Jika terjadi kenaikan 50 basis point nanti pada jam 2 pagi waktu Indonesia Barat, maka benar-benar terjadi gejolak yang besar di pasar keuangan dunia. Wall Street akan anjlok ya, dan harga-harga komoditas dunia pasti anjlok. Dan besok hari, Kamisnya siang hari itu, Bank Sentral Eropa, European Central Bank juga akan menaikkan suku bunga juga, diprediksi 50 basis point. Dan Bank Sentral England atau Bank of England ya, Inggris akan naikin suku bunga juga 50 basis point. Maka semua negara kekuatan ekonomi besar di dunia, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris menaikkan bunga, maka itu membuat dampak di pasar keuangan global. Ekonomi makin menjadi menurun, lambat ya terjadi karena begitu ada pengetatan likuiditas ya, moneter, sistem moneter. Jadi maka ekonomi itu memang akan jadi melambat. Apa yang dikatakan ekonomi dunia melambat nanti di tahun 2023 sudah kelihatan di awal tahun, di bulan Februari ini. Jadi bulan Februari ini benar-benar ekonomi gelap ya. Negara besar Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat menjadi lambat karena target dari Amerika Serikat akan menurunkan inflasi sampai ke level 2%. Jadi awal-awal tahun ini The Fed, Bank Sentral Amerika, akan agresif, akan hoax banget untuk menaikkan tingkat suku bunga yang sangat tinggi ya. Saya prediksikan bisa Februari ini bukan hanya 25, 50 basis point. Karena Bank Sentral Inggris juga 50 basis point, Bank Sentral Eropa juga. Nah, dari dampaknya itu maka sudah pasti minggu ini akan terjadi benar-benar market itu akan terjun, tenggelam ya. Seluruh dunia, menyebabkan dampaknya juga ke bursa saham. Besok ISG kita juga akan merah ya, akan anjlok, ada terjadi capital outflow. Karena di sini adalah sekarang tren investor besar di dunia memindahkan aset mereka dari pasar saham. Karena pasar saham global ini sudah sangat tinggi ya, sudah mentok di harga yang sangat tinggi, sudah jenuh beli. Nah, kita lihat di Bursa Efek Indonesia aja sudah transaksi belinya sudah berkurang. Banyak investor yang sudah menarik dana mereka dan menyimpan aset, mereka akan memindahkan aset ke tempat yang lebih menguntungkan, yaitu sekarang adalah di obligasi. Dengan tingginya suku bunga ini, maka yang diburu oleh investor besar di dunia adalah surat utang atau obligasi atau Treasury Bills Amerika Serikat ya, obligasi negara-negara maju ya, teristimewa Amerika Serikat yang begitu memacu tinggi nilai suku bunganya ya, otomatis Treasury Bills-nya, surat utang negaranya akan makin tinggi dan membuat dolar itu akan kembali ke
pulang kampung ke Amerika Serikat. Dan ekonomi dunia akan menjadi lambat di tahun 2023 ini. Dan kita lihat bahwa tensi geopolitik antara Rusia Ukraina awalnya dengan NATO sudah mulai memanas ya. Makin hari itu bukan makin reda, tetapi makin tinggi saja. Ya, kita lihat bahwa Amerika Serikat, ya, Jerman sudah ikut membantu mengirimkan artileri militernya, tank-tank, ya, membantu Ukraina. Ya. Begitupun juga Amerika Serikat yang tidak kunjung usai memanas-manasi untuk perang ini berkelanjutan terus. Dan tensi ini akan meluas. Cina pun juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengagresi Taiwan. Maka kondisi geopolitik yang makin runyam, yang tidak kunjung usai ini juga membuat ekonomi global itu penuh ketidakpastian. Di mana tingkat suku bunga yang makin tinggi, maka investor, ya, kita melihat dari sisi investor cenderung mencari amannya. Investor besar mencari aman yaitu di pendapatan pasti, fixed income. Yang dikatakan pendapatan pasti adalah fixed income. Jadi mereka cenderung ke obligasi, surat utang. Karena obligasi memberikan mereka tingkat kupon yield, ya, dan ada yang pasti, ya, dibanding mereka berinvestasi di saham atau di sektor bisnis yang berisiko di tengah kondisi geopolitik, kondisi inflasi yang tinggi, kondisi yang tidak menentu ekonomi ini. Seperti di Inggris, ya, inflasi yang begitu tinggi membuat investor itu menahan ekspansi usahanya. Mereka menahan, berarti ekonomi Inggris itu akan makin terpuruk, makin ke dalam, makin menurun ekonominya, karena ada stop ekspansi yang dilakukan oleh investor-investor, menahan diri, maka tidak ada pertumbuhan ekonomi. Begitupun juga dengan Uni Eropa, yang apalagi yang tensi geopolitik yang tidak kunjung selesai. Ya, kita lihat kondisi ini, maka dampak dari negara Amerika Serikat yang bagaimana selalu menaikkan tingkat suku bunganya supaya inflasinya melandai, ya, berarti Amerika Serikat ingin terjadi resesi, ingin terjadi ekonominya melambat, ya, itu tujuannya. Maka dampak dari semuanya ini berarti akan negara berkembang seperti kita Indonesia juga pasti akan mengikuti. Ya, otomatis kita juga akan menaikkan suku bunga kita supaya cadangan devisa jangan tergerus, ya, jangan ada capital outflow. Nah, jika suku bunga negara kita itu cukup tinggi, ya, maka juga berpengaruh dengan sektor real bisnis kita, akan melambat, ekonomi sudah pasti melambat. Negara-negara Eropa akan terjadi stagflasi, ya. Ada inflasi tinggi yang belum selesai dan pertumbuhannya menurun. Begitupun juga itu akan punya dampak ke negara berkembang seperti kita juga nanti. Mungkin tidak ada pertumbuhan, tetapi akan mengalami hal yang sama dampaknya. Akan ada perlambatan, ya. Nilai ekspor akan menurun, maka baik dari swasta maupun pemerintah penerimaannya akan berkurang di sini. Dan satu lagi, kalau itu juga punya dampak, ya, mungkin terjadi PHK. Seperti kita lihat bahwa PHK sudah sangat tinggi, ya, di akhir-akhir ini, ya. Ini sangat mempengaruhi oleh paritas kekuatan daya belinya akan berkurang, maka ekonomi akan menurun. Nah, dipastikan bahwa bursa saham pasti turun. Bursa saham global pasti turun. Wall Street anjlok, Indonesia pasti anjlok. Tunggu waktunya saja. Maka indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan ke level 3.588. Wall Street akan anjlok 80-90%, itu mungkin
pasti terjadi di tahun 2023 ini. Nah, berarti apa? Anda ada peluang. Peluang adalah Anda harus trading di futures market. Karena hanya futures market lah yang menyediakan peluang itu. Peluang di mana market itu lagi menurun. Ada ketidakpastian ekonomi, ya, kondisi market cenderung turun yang tidak bisa Anda dapatkan di bisnis lainnya, ya, seperti di bisnis real atau Anda trading saham, maka Anda bisa dapatkan peluang itu di futures market. Anda bisa trading komoditas, trading currency, mata uang against US dollar. Anda bisa trading currency, komoditas misalnya gold futures, oil futures, atau indeks saham, atau contract port driven. Apa saja, semua peluang itu ada di futures market. Maka dari itu saya selalu menyediakan peluang kepada Anda. Ada email di bawah ini, di deskripsi video saya. Anda segera email saya dan saya jelasin kepada Anda peluang-peluang itu yang bisa Anda dapatkan nanti di saat kondisi ekonomi global yang sudah melambat menurun, yang menyebabkan bisnis real atau Anda trading saham, Anda tidak bisa mendapatkan profit atau cuan. Nah, inilah peluangnya. Nah, Anda bisa hubungi saya di email saya akan jelasin kepada Anda panjang lebar tentang peluang itu. Ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, sebarkan kepada semua orang, dan sukses untuk Anda.